Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Amirul Afif dari kelompok A3 dengan NIM G00247171. Kali ini aku akan mengerjakan laporan praktikum anatomi 2.3 dengan aslab pengampu kelompok kami adalah Mbak Isma. Jadi pada laporan praktikum 2.3 ini kita diberikan skenario. Nah, skenarionya adalah seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan, saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent. Terapi memahami instruksi sederhana. Lanjutannya, riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan invert ischemic pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer, terutama pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, jadi di sini kita disuruh menjelaskan pada soal pertama itu tentang sulcus arteriosus bilisi dan ini ada soal tambahannya yaitu sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi gambar yang kita lihat di sini adalah namanya sulcus arteriosus bilisi. Ini merupakan vaskularisasi atau arteri yang berjalan di otak kita. Nah, bisa dilihat di sini, aku akan menjelaskan dari anterior hingga ke posterior. Jadi, di sini terdapat arteri komunikans anterior, itu dia menghubungkan antara arteri serebral anterior, destra, dan sinistra. Kemudian, di sini terdapat arteri serebral media, terdapat dua ini, yaitu dia menghubungkan arteri yang ini dengan yang ini. Kemudian ini terdapat yang besar ini terdapat arteri karotis interna. Setelah itu, kita bisa melihat di sini terdapat arteri cerebral posterior, dextra dan sinistra, yaitu berjalan dari arteri basilaris dan juga arteri vertebralis. Jadi si arteri vertebralis dan basilaris ini dia membentuk arteri cerebri posterior. Kemudian arteri cerebri posterior menuju ke arteri karotis interna itu dihubungkan dengan arteri komunikans posterior. Kemudian maaf, jadi di sini kan ada soal tambahan tadi ya. Jadi sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Jadi fungsi utama circulus arteriosus bilisi ini untuk menjaga perfusi serebral atau cadangan aliran darah otak. Apabila terjadi sumbatan atau stenosis pada salah satu arteri utama, misalnya arteri karotis interna atau vertebralis, melalui anastomosis ini, darah dapat mengalir dari sisi yang tidak tersumbat ke sisi yang mengalami gangguan, mencegah iskemia otak, dan mempertahankan fungsi neurologis. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada soal kedua. Jadi, di sini disebutkan, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus dilihat dari fungsi utama, awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusatio, serta letak relatif di medulus spinalis. Bisa dilihat di sini, ini merupakan gambar dari alur pada traktus spinothalamikus, sedangkan yang kanan ini adalah alur dari traktus corticospinalis.
Nah, di sini terdapat perbedaan-perbedaan menurut berdasarkan soal tadi ya, terdapat empat. Jadi kita lihat dari fungsi utamanya dulu. Si traktus corticospinalis ini dia berfungsi untuk mengontrol gerakan otot rangka sadar atau motorik volunteer. Sedangkan kalau spinothalamikus itu untuk mengantarkan impuls nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan seperti itu. Kemudian untuk titik awal dan akhir, untuk corticospinalis ini dari korteks motorik primer, area Broadband 4 ke medula spinalis. Kemudian untuk yang spinothalamikus dari reseptor sensorik perifer ke korteks somatosensorik area 3, 1, 2, via thalamikus, via thalamus. Kemudian yang ketiga, berdasarkan lokasi penyilangan. Jadi kalau corticospinalis ini, dia itu di medula oblongata atau di Decussatio pyramidum untuk bagian lateral. Kemudian untuk di spinothalamikus, di medula spinalis, biasanya 1 sampai 2 segmen setelah masuk. Kemudian letaknya di medula spinalis. Kalau di traktus corticospinalis itu letaknya ada di kolumna lateral atau traktus corticospinalis lateralis. Kemudian untuk spinothalamicus itu berada di kolumna anterolateral, traktus spinothalamicus lateralis dan anterior seperti itu. Nah, ini masih sama, perbedaan juga aku tambahin. Ini untuk yang spinothalamikus reseptornya itu dari ujung syaraf fibres untuk SBN satunya, yang lion radix posterior, SBN 2-nya substansia gelatinosa, dan SBN 3-nya nucleus ventral posterolateral thalamus. Fungsinya sendiri seperti tadi, sensasi, nyeri, dan suhu. Kemudian untuk spinothalamikus anterior, reseptornya ada Meissner corpuscle atau corpus Meissner, dan Pacinian serta yang lain. Kemudian SPN satunya terdapat ganglion radix posterior sama, ininya juga sama, kemudian sama ya SPN 1, 2, 3-nya. Cuman fungsinya ini dia itu sentuhan ringan dan tekanan seperti itu. Nah, kita masuk ke soal ketiga, sebutkan pembagian truncus cerebri akibat otak dan minimal dua struktur penting dari yang pertama mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Jadi seperti yang kita tahu di batang otak atau truncus cerebri itu terdapat beberapa bagian. Nah, dari atas ke bawah itu ada mesencephalon, kemudian pons, kemudian dilanjutkan medula oblongata. Ini ya gambarannya, ini midbrain atau mesencephalon, kemudian ini pons, kemudian ini medula oblongata. Nah, kita lanjut ke yang pertama yaitu mesencephalon. Jadi struktur yang kita lihat di sini itu bernama pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu dia membawa atau terdapat beberapa bagian di dalam pedunculus cerebri. Jadi yang pertama, yang paling ini, ini jadi itu kalau kita diajarkan bentuknya seperti Mika Mas ya kalau ini. Jadi di sini terdapat yang pertama crus cerebri yang saya tunjuk ini, jadi dia itu mengandung serabut descendens fibrae corticopontines, fibrae parietopontines, dan lain-lain. Dan pembagiannya itu nanti ada tiga. Untuk yang seperlima lateral, itu tersusun oleh fibrae temporopontines, fibrae parietopontines, dan fibrae corticobulbaris yang lateralis. Kemudian untuk yang 3/5 mediolateral, itu terdapat fibrae corticospinales, Actus pyramidalis. Kemudian yang seperti 5 medial itu terdapat fibrae corticopontines, fibrae corticopontines yang medialis. Seperti itu. Bangunan selanjutnya yaitu terdapat tegmentum mesencephaly, yaitu berada di sini. Ini yang saya tunjukkan. Jadi itu struktur yang jelas pada tegmentum adalah nukleus tuber. Berberarti merah, nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaris pendengaran. Colliculus inferior merupakan stasiun relay untuk jaris pendengaran menuju talamus pada corpus geniculum. Selanjutnya, struktur yang nggak kalah penting yaitu adalah substansia nigra di sini. Jadi substansia nigra itu nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum mesencephaly dan truncus cerebri. Warnanya yang gelap adalah akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel syaraf. Substansia nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki
Hubungan dengan ganglia basalis terdapat dua pars, yaitu pars kompakta. Pada bagian ini, neuron berpigmen neuromelanin. Pigmen ini hasil sampingan pembuatan dopamin. Dopamin berfungsi pada lintasan dopaminergic mikrostriatal. Kemudian terdapat pars reticularis, letaknya itu di sebelah ventral pars kompakta, mengandung neuron yang tidak berpigmen seperti itu. Kemudian terdapat fossa intrapeduncularis yang merupakan dataran di antara pedunculus cerebri ditembus fasa dada arteries centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang yang disebut dengan substansia perforata posteriora. Di daerah ini juga akan menjadi tempat keluar nervus tiga yang akan membentuk suatu aluran yang disebut sulcus nervi oculomotori. Kemudian struktur yang selanjutnya adalah aqueductus mesencephaly, yaitu menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Struktur selanjutnya yaitu tegmentum mesencephaly, yaitu terletak di dorsal dari atap mesencephalon. Dia itu berfungsi untuk center dari visual sensori motor integrasi. Nah, kemudian terdapat struktur lain, ini kurang huruf C ya. Jadi ini colliculus superior dan inferior. Yang superior itu untuk refleks visual, serta yang inferior berperan dalam jeres pendengaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pons. Jadi di pons ini itu dibagi menjadi dua parts. Yang pertama ada pars ventral atau nama lainnya pars basilaris pontis dan dorsal yang bernama pars tegmentalis pontis. Nah, dia itu terletak antara mesencephalon sama medula oblongata. Fungsinya untuk apa sih? Dia itu untuk menghubung antara otak besar, kecil, dan juga medula. Struktur penting di sini terdapat nucleus pontis. Dia itu mengirimkan informasi dari korteks cerebri ke cerebellum melalui pedunculus cerebellar medius. Kemudian terdapat nukleus saraf kranial, yaitu ada 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini terdapat apa namanya yang keluar dari pons ya, bisa dilihat. Setelah itu kita masuk ke dalam medula oblongata. Dia juga dibagi menjadi ventral dan juga dorsal. Untuk yang ventral terdapat beberapa struktur, yaitu ada piramis, yaitu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis, dan oliva, penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Kemudian terdapat sulcus ventrolateral atau anterolateral dilewati oleh nucleus nervi vagus. Kemudian ada decussatio pyramidum, yaitu memisahkan tractus pyramidum. Kemudian dorsal terdapat pusat vasomotor kardiorespirasi, yaitu trigonum nervi vagi dan trigonum nervi hypoglossy. Kemudian terdapat fasciculus cuneatus untuk mengatur somatomotorik ekstremitas atas dan fasciculus gracilis untuk mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Nah, ini terdapat aspek internal dari medula oblongata sendiri. Jadi dia itu terdapat kompleks nuklear olivarius, nukleus ambiguus motorik, yang ada nukleus somatik motorik, nervus 9, 10, 11, nukleus tractus solitarius sensorik, itu nervus 8, 9, 10, nukleus dorsalis nervus vagus, dan nukleus nervus hypoglossal. Nah, ini kita terdapat soal selanjutnya. Itu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misalnya nervus 3, 4, 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lowernya. Jadi ini cuma milih 3. Jadi aku memilih 3, 4, dan 6. Jadi ini udah ada tabel asal nukleusnya, fungsi, lesi pada upper motor neuron, dan lesi pada lower motor neuron. Nah, untuk nervus 3, itu asal nukleusnya berasal dari oculomotorius dan Edinger-Westphal atau mesencephalon. Fungsinya untuk apa sih? Dia itu untuk gerakan bola mata, kecuali musculus rectus lateralis dan obliquus superior, untuk mengangkat kelopak mata, konstriksi pupil, dan juga akomodasi. Kemudian ketika terjadi pada lesi upper motor neuronnya, itu akan terjadi umumnya tidak tampak nyata karena inervasi bilateral, mungkin petoksis ringan. Jadi dia itu kalau upper motor neuronnya kena itu petosis ringan. Untuk lower motor neuronnya ketika terjadi lesi itu akan ada petosia, mata ke bawah dan lateral atau down and out, pupil melebar atau midriasis, serta gangguan akomodasi. Kemudian ada nervus 4 atau trochlearis, itu nukleusnya berasal dari nukleus nervus trochlearis atau yang berada di mesencephalon. Kemudian fungsinya untuk menggerakkan mata ke bawah dan lateral melalui musculus obliquus superior.
Ketika terjadi lesi pada open metaneuronnya, itu biasanya tidak simptomatik atau inervasi bilateral. Kemudian ketika lower motor neuronnya kena lesi, dia akan mengalami diplopia saat melihat ke bawah, kesulitan menuruni tangga, dan juga kepala miring di sisi sehat. Kemudian untuk nervus 6 atau abducens, itu berasal dari nucleus nervus abducens yang berada di pons. Fungsinya untuk menggerakkan mata ke lateral, contohnya ada musculus rectus lateralis. Kemudian pandangan ketika terjadi lesi pada upper motor neuronnya akan terjadi pandangan deviasi ke arah lesi bila lesi luas atau gaze palsy. Kemudian ketika terjadi lesi lower motor neuron, itu ketidakmampuan menggerakkan mata ke lateral. Nah, dia lateral kan diplopia horizontal, strabismus convergens. Gitu. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya. Terdapat jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini, yaitu ada area 4, 1, 2, 3, 44, 45, serta 20. Ini terdapat gambar-gambarnya. Kita langsung masuk ke perbedaan pada tabel ini. Jadi di sini terdapat area broadband-nya, namanya apa, lokasinya di mana, fungsinya apa, dan ketika terjadi lesi dia akan menyebabkan apa. Jadi di sini bisa kita lihat untuk area nomor 4 itu namanya ada cortex motorik primer, lokasinya itu ada di gyrus presentaris atau lobus frontal, fungsinya itu untuk mengontrol gerakan motorik volunteer atau sadar. Ketika terjadi lesi, dia akan mengalami paralisis atau paresis kontralateral, lemah atau lumpuh pada sisi tubuh. Nah, untuk area 1, 2, 3, itu nama areanya korteks somatosensorik primer. Lokasinya terdapat di gyrus postcentralis lobus parietal, fungsinya untuk menerima dan memproses rangsangan sensorik seperti nyeri, suhu, sentuhan, dan lain-lain. Kemudian ketika terjadi lesi, dia akan mengalami gangguan sensorik kontralateral, mati rasa, kesemutan, hingga hilang sensasi atau anestesia. Kemudian area 44 dan 45 namanya area Broca, lokasinya terdapat di gyrus frontalis inferior atau hemisfer dominan kiri. Fungsinya untuk produksi bahasa, artikulasi, tata bahasa. Ketika terjadi lesi, dia akan mengalami afasia Broca, sulit berbicara, kalimat pendek dan putus-putus tapi masih paham ucapan. Kemudian untuk area 22 itu namanya disebut area Wernicke, lokasinya terdapat di gyrus temporalis superior posterior atau hemisfer kiri, fungsinya untuk pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Ketika terjadi lesi, dia akan mengalami afasia Wernicke atau lancar berbicara tapi tidak bermakna, sulit memahami bahasa orang lain, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi di sini terdapat gambar ada sulcus arteriosus wilisi. Jadi distribusi ketika terjadi kelumpuhan dia itu yang pertama yang menjelaskan yaitu ada distribusi vaskular arteri cerebri media. Jadi arteri cerebri media mensuplai bagian lateral hemisfer cerebri terutama gyrus presentalis lateral atau korteks motorik primer yaitu area motorik wajah dan lengan, serta gyrus postcentralis lateral untuk area sensorik wajah dan lengan. Sebaliknya, tungkai disuplai oleh arteri cerebri anterior atau ACA yang mengalirkan darah ke bagian medial korteks cerebri. Setelah itu ada homunculus motorik. Jadi homunculus motorik itu merupakan representasi topografis tubuh di korteks motorik primer. Jadi itu pada gyrus presentralis susunannya adalah bagian lateral terdapat wajah dan lengan, bagian medial ada tungkai dan kaki. Karena ACM atau arteri cerebri media mensuplai bagian lateral korteks, oklusi arteri ini akan lebih dominan mengaruhi fungsi motorik wajah dan lengan. Kesimpulannya, okulasi pada ACM menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan karena yang pertama, wilayah korteks yang mengatur wajah dan lengan berada di bagian lateral hemisfer yang disuplai oleh ACM. Selanjutnya yang kedua adalah wilayah untuk tungkai ada di bagian medial yang disuplai oleh ACA sehingga lebih jarang terdampak oleh oklusi ACM. Itu.
Selanjutnya, soalnya adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri yang mengaitkan struktur sirkulus Wilisi yang terlibat. Jadi, jika arteri karotis interna kiri mengalami oklusi, suplai darah ke bagian otak yang bergantung pada pembuluh ini bisa terganggu. Namun, struktur sirkulus Wilisi memungkinkan terjadinya kompensasi melalui jalur alternatif. Jadi yang pertama kontralateral dari sisi kontralateral melalui arteri komunikans yang anterior. Ini. Jadi darah dari arteri karotis interna kanan dapat mengalir ke sisi otak melalui arteri cerebri anterior yang kanan, kemudian arteri komunikans anterior, kemudian arteri cerebri anterior kiri. Setelah itu, ada kontralateral dari sistem vertebrobasilar melalui arteri komunikans posterior. Jadi, darah dari sistem arteri vertebralis akan menuju arteri basilaris, kemudian arteri cerebri posterior kiri, kemudian dapat mengalir ke bagian sirkulasi anterior yang biasanya dipasok oleh karotis interna kiri melalui arteri komunikans posterior kiri, arteri karotis interna kiri distal. Hasil kompensasinya, mekanisme ini dapat mempertahankan perfusi otak pada tingkat yang memadai, sehingga gejala neurologis bisa diminimalkan atau dicegah. Namun, efektivitas kompensasi tergantung pada kelengkapan dan potensi sirkulus Willisi yang bisa bervariasi antar individu. Kesimpulannya, sirkulus Willisi berperan penting dalam kompensasi alur dada saat terjadi oklusi arteri karotis interna kiri. Jalur kompensasi utama melibatkan arteri komunikasi anterior dan posterior yang memungkinkan darah dari sisi kanan atau dari sistem vertebrobasilar menggantikan suplai darah ke wilayah yang terkena dampak. Jadi di sini sudah terlihat ini ada kolateral dari sisi kontralateral melalui arteri komunikasi posterior dan kolateral dari sistem vertebrobasilar melalui arteri komunikasi yang posterior. Oke, baik. Sekian laporan praktikum anatomi 2.3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.